Gelombang anti perang juga terjadi di berbagai penjuru Rusia yang digerakkan oleh anak-anak muda Rusia. Kaum muda Rusia dinilai tidak senang dengan politik ekspansif Rusia. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat komunikasi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Shahid, Dr. Algot Putranto. Selamat siang Pak Algot, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Sarah, baik-baik saja. Sehat Baik. semuanya. Baik, semoga sehat-sehat terus. Kita langsung saja ya Pak Algot ya. Ini banyak generasi muda Rusia yang melakukan protes menentang aksi politik ekspansif Putin. Ini apakah nilai kepemimpinan Putin sudah nggak relevan lagi ya di kalangan generasi muda di Rusia? Saya harus jujur ya Mbak, ini saya ngambil kesimpulan karena melihat tren sejak tahun 2021. Tapi untuk yang data terbaru itu agak misterius karena tidak ada. Jadi kalau di Rusia itu saya biasanya menggunakan data Levada Center. Oke. Itu biasa kita pakai para pengamat dari luar Rusia ya, karena memang mereka yang paling rajin untuk bikin opini dan segala macam. Nah, kalau dari Levada Center itu 2021 itu memang tren kenaikan ketidakpuasan dari masyarakat terutama usia 18 hingga 24 tahun itu naik waktu itu. Nah, 2022 pasca penyerangan, kita nggak boleh nyebutnya penyerangan ya, Oke. kita menyebutnya sebagai secara resmi mereka adalah operasi militer khusus. Oke. Itu tidak ada data Mbak sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada kemudian orang klaim Putin kurang populer di anak muda, saya harus ambil tanggung jawab bahwa itu memang kesimpulan saya, karena memang sejauh ini tidak ada data resmi yang keluar. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil data yang ada sejauh ini, saya akan coba ambil dari ada situs itu sangat menarik karena memang mereka membuat data yang menjadi counter ya bagi pemerintah Rusia. Itu ada ofdinfo.org. Di situ sistemnya pelaporan independen. Nah, sampai tadi pagi itu setidaknya sudah ada 15.000 penangkapan. Oke. 936 orang diantaranya ditahan. Oke. Demonya terjadi di 37 kota di Rusia. Ini statistik menarik karena nggak seperti demo 2011 sampai 2013. Waktu itu kan isunya soal ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Ini dengan angka 15.000 sudah ditangkap, kemudian dia sebagian besar memang dibebaskan, tapi lokasinya relatif tersebar. Kita tahu kelompok ini rata-rata anak-anak muda, dan lebih menarik lagi kelompoknya itu makin beragam. Jadi dari kiri ke tengah, dari kelompok komunis, sosialis sampai demokrat. Yang absen itu kelompok yang terafiliasi dengan gereja Kristen Ortodoks. Ini menarik karena memang sejak invasi 2014 itu memang generasi tua atau generasi yang mereka cenderung pada nilai-nilai tradisional, mereka mereka lebih mendukung pada si Putin. Oke, ini kan berarti memang belum ada data terbaru di tahun 2022, tapi mengacu pada data yang 2021 ini memang angka kepuasan terhadap Vladimir Putin ini naik gitu ya, Pak Algot. Ini dirasa nggak relevan karena ketidakpuasan, Mbak. Ketidakpuasan terhadap Putin generasi 18 sampai 24 naik. Naik, betul. Oke, ini mereka merasa nggak relevan karena mereka sudah melek teknologi dan terpapar paham demokrasi, atau karena mereka nggak merasakan era 90-an? Iya, kita harus mengakui bahwa generasi 18 sampai 24 tahun ini, atau sampai 27 tahun lah ya, mereka nih akan menjadi orang yang paling menderita, Mbak. Kenapa? Karena memang di konstitusi Rusia mereka wajib militer. Ya, tahun. Padahal 2019 kemarin Presiden Putin bilang Wamil udah nggak relevan untuk perang yang modern, yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, pada kenyataannya ada yang ketangkap Wamil, kemudian viral. Nah, itu yang jadi masalah karena golongan 18 sampai 27 ini kan mereka golongan savvy dan native teknologi ya. Jadi ya
terpapar informasi teknologi ya sangat luar biasa. Itu Mbak Sarah. Oke, Pak Algot, ini kan aksi unjuk rasa anak muda ini nggak terjadi di dunia nyata aja ya, namun juga di media sosial ini. Nah, tapi Putin tuh seperti nggak bergeming gitu. Putin seakan tak memperhatikan suara generasi muda. Ini menurut Anda, apakah ini mengancam posisi Putin pada Pilpres nanti mendatang di 2024 mendatang? Ya, oke, 2024 ya. Gitu. Oke, kalau yang soal demo di sosial media memang sangat seru, tapi memang kita harus ingat ya bahwa kali ini memang akhirnya Rusia mendapatkan musuh yang seimbang karena waktu 2008, 2014 itu terutama 2008 itu perang betulan sama perang cyber tuh mereka pertama kali gunakan dan itu sangat bagus banget sampai membuat yang lain pada terinspirasi perang sampai kemudian harus menggunakan perang elektronik juga propaganda. Nah, tahun ini ramai juga, tapi kenapa kok kemudian Putin memilih bergeming ya sangat ini keputusan yang sangat besar ya Mbak Sarah. Kalau kemudian kita mau balik ketika 3 hari sebelum Putin memutuskan agresi, itu kita harus lihat bagaimana betapa paniknya Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Narshikin itu. Jadi Narshikin ketika rapat tersebut, dia sangat gugup di depan Putin. Apakah harus negosiasi, apakah tidak? Beliau menjawab bolak-balik, akhirnya kemudian ya tidak kayak gitu. Dan akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada masalah di internal pemerintahan Putin ketika mengambil keputusan melakukan operasi militer khusus ini. Membahayakan posisi Putin, saya mungkin akan melihat tidak. Kenapa? Karena ya pemilih di Rusia kebanyakan usianya bukan yang muda. Jadi kalau kemudian membahayakan posisi Putin dalam pemilu 2024, enggak ya Mbak. Karena demografinya masih banyaknya di atas umur 24 itu ya? Oke. Iya, baik. tipis kayak Indonesia lah. Oke, Pak Algot, ini kita beralih ke komunikasinya ya, sebagai pengamat komunikasi nih Pak Algot. Seberapa besar pengaruh teknologi komunikasi dalam perang Rusia dan juga Ukraina ini? Oh, besar banget karena memang 3 hari setelah serangan ini dilakukan, perang di sosial media luar biasa. Sampai kalau tadi misalnya CNN juga kayaknya hadir di press briefing dari Duta Besar Rusia di Jakarta, di Indonesia. Mereka sampai perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah berita hoax yang disebarkan katanya oleh Ukraina. Ya boleh-boleh aja beliau menyatakan hal tersebut. Juga pada kenyataannya pihak Rusia juga banyak hoax yang tersebar. Dan kita boleh bercermin bahwa kita sudah sebagai generasi yang sudah cukup banyak tertipu oleh Amerika sejak perang di Irak, Operation Enduring Freedom itu, dan Operation Iraqi Freedom. Cuman kalau Amerika cerdas ya mereka menggunakan kata-kata Enduring Freedom, Iraqi Freedom, sampai kemudian ke Filipina juga. Jadi kesannya memang momentumnya pas kalau saya melihat secara komunikasi ya ini bukan saya mendukung perang, tapi momentum agresinya tuh pas. Kalau tahun 2001, 2002 sampai 2003 itu kan semua orang siapa sih yang nggak kaget dengan runtuhnya menara kembar PTC itu. Saya yang jauh dari Amerika pun kaget ya karena memang terdampak ya, harusnya udah berangkat ke Australia harus tertunda, nggak bisa terbang. Kemudian Bali juga kemudian pariwisata anjlok. 2002 juga gitu, orang sudah tenang, tahu-tahu ada bom Bali lagi ya. Ketika kemudian Amerika melancurkan serangan ya secara psikologi dunia mendukung, tapi ketika kemudian Rusia, ini kan agak-agak mengagetkan nih Mbak. Malahan. Orang lagi mau bangun dari COVID-19, dia malah perang. Betul. Jadi ada shocking di situ dan suka nggak suka apapun alasannya, Ukraina adalah negara yang merdeka. Ini beda kasus dengan ketika pemimpin bangsa Indonesia, Pak Soekarno,
Pak Harto gitu kan melakukan agresi militer, ya kalau Pak Karno kan ke wilayah Malaysia, Singapura, kalau Pak Harto kan ke Timur-Timur, itu kan negara belum terbentuk. Nah, sementara dalam kasus Ukraina ini, Ukraina negara bebas. Dan Betul. Indonesia dari tahun 2008-2014, Pak Presiden SBY itu tegas. Langsung menjadi negara yang ngecam. Dan maaf saja bahwa di kasus Ukraina ini Indonesia sudah kehilangan loh sekitar 12 orang korban perang ya terdampak ini. Itu di korban MH17 itu kan sebagian orang Indonesia dari 200-an sekian. Dan tahun ini akan menjadi menarik, kenapa? Karena keputusan hukum dari Pengadilan Hukum Internasional akan diputuskan akhir tahun 2022 ini. Jadi ini akan menjadi menarik kalau kemudian orang bilang ya Indonesia tidak ada hubungannya sama krisis Ukraina Rusia. Enggak ya, karena memang tidak tahu bahwa sebenarnya ada 12 orang Indonesia, warga Indonesia jadi korban. Dan sekarang kejadian lagi ada konflik. Kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana, tapi sejauh ini memang pemerintah kita kurang tegas, dan ya bangsa Indonesia memang sangat banyak berutang pada Rusia ya. Itu Mbak Sarah. Oke, baik, terima kasih pengamat komunikasi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syahid Dr. Algoth Putranto yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now. Terima kasih. Ya.